Ulang ya. Nah, mmm, buku kedua ini berkaitan dengan dosa-dosa besar, lanjutan dari buku pertama, yang membahas tentang, eee, 20 dosa besar selanjutnya, karena di buku pertama bahas 30. Tetapi karena tadi malam kita bahas 18 dosa besar, kali ini kita, merampungkannya dalam 32 besar lainnya. Nah, dosa terkait sosial ini, adalah dosa-dosa yang lebih banyak, eee mendera kita setiap harinya dibandingkan dosa-dosa lain. Bahkan dosa terkait ritual tadi malam cuman, eee, dela tun cuman, 14 gitu. 4-nya itu dosa intelektual atau ilmu pengetahuan, ini dosa terkait sosial ada 17, dosa terkait fisikal itu 4, dan dosa terkait, finansial itu ada 11. Nah, itu artinya hablum minannas itu justru menjadi ladang bagi dosa kita. Makanya jangan sampai kita berbuat dosa terhadap, masyarakat atau manusia. Nah, yang pertama pembunuhan. Pembunuhan itu baik itu membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain. Bahkan menurut Yuval dalam Homo Deus, eee, angka kematian terhadap bunuh diri itu sekarang lebih banyak dibandingkan angka kematian terhadap korban perang atau genosida. Sehingga, pembunuhan itu merupakan bagian dari dosa besar. Yang kedua puluh durhaka pada orang tua. Nah, durhaka pada orang tua ini, eee, menjadi bagian dari dosa besar karena sabdanya Rasul SAW, "Berkhidmat kepada orang tua adalah salah satu bidang jihad atau salah satu dimensi jihad." Dulu seorang anak muda pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sesungguhnya saya ingin ikut berjihad dalam perang bersamamu, tetapi saya masih memiliki 2 orang tua yang sudah uzur." Jawab Rasulullah bahwa sesungguhnya berkhidmat kepada orang tua adalah jihad yang lebih besar. Nah, dosa yang ke-21 adalah memutuskan silaturahmi. Silaturahmi artinya tali persaudaraan atau kasih sayang. Ini paling banyak nih. Misalnya dalam momen pilkada seperti saat ini, silaturahmi putus gara-gara hanya perbedaan pilihan politik. Padahal esensi dari ajaran Islam sebagaimana hadis yang telah sering kita kutip adalah silaturahmi atau memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang tertindas. Nah, ini penting untuk kita terapkan. Kemarin saya baru dengar ceramah dari Ustadz Miftah yang mengatakan bahwa salah satu sunnah Rasul yaitu uh, tersenyum atau bergembira ketika memasuki rumahnya, sehingga seseorang yang cemberut ketika memasuki rumah itu bagian dari bid'ah atau menentang sunnah Rasul. Makanya kita semestinya harus sering-sering tersenyum karena senyum itu bagian dari sedekah juga. Oke, guys, itu dosa yang ke-21. Oke, Mantap. kita masuk yang ke-22, kadzab. Kadzab itu artinya menuduh orang secara batil atau secara palsu. Misalnya teman-teman menuduh orang berzina, teman-teman menuduh orang korupsi, teman-teman menuduh orang manipolitik dalam pemilihan, itu adalah tuduhan palsu, dan menuduh secara palsu itu bagian dari dosa besar pula. Ke-23 berbohong. Berbohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar, baik itu tulisan maupun lisan. Jadi jangan sampai teman-teman berbohong, baik itu tulisan maupun lisan. Apalagi berbohong karena saking seringnya nih kita lakukan, kita anggap sebagai dosa kecil atau bahkan bagian dari skill atau teknik-teknik bolang atau spekulasi aja gitu. Padahal berbohong itu bagian dari dosa besar. Nah, ada pula yang menganggap ini kan berbohong demi kebaikan. Nah, berbohong demi kebaikan itu tergantung outputnya. Kalau demi diri sendiri itu berbohong yang buruk, kalau demi kebaikan yang kita bohongi itu disebut berbohong demi kebaikan. Misalnya ada anak kecil yang kehilangan orang tua dan belum bisa menerima, kita bilang bahwa orang tuamu itu sementara naik haji, itu berbohong demi kebaikan. Kalau kita berbohong bilang, sayang saya tidak pernah selingkuh, padahal kita selingkuh, itu berbohong demi keburukan atau demi kebaikan diri aja, demi menyelamatkan rumah tangga, padahal itu justru memperburuk ikatan rumah tangganya. Jadi berbohong demi kebaikan itu tergantung objek yang kita bohongi dan subjek yang berbohong. Kebaikannya untuk siapa? Kalau kebaikannya untuk orang yang dibohongi ya tidak apa-apa. Yang ke-24, sumpah palsu. Sumpah palsu itu artinya ketika kita bersumpah, kita mengatakan sesuatu yang palsu. Misalnya, demi Allah saya tidak pernah selingkuh, demi Allah saya pernah
melihat ia mencuri padahal seseorang itu tidak mencuri, atau seseorang dia dirinya sendiri ternyata selingkuh, itu artinya dia bersumpah palsu. Apalagi kalau mengatasnamakan Allah, misalnya, "Wallahi tidak pernah Kak saya selama ini eee, ganggu-ganggu perempuan lain atau sebagainya, tidak pernah Kak saya selama ini money politik, tidak pernah Kak selama ini saya malas pergi kantor." Dia pakai wallahi dan sebagainya, itu sumpah palsu. Berbeda dengan sumpah palsu, kesaksian palsu artinya posisi kita sebagai saksi. Misalnya saksi di TPS, kita melihat ada kecurangan, kemudian kita diminta kesaksian, kemudian kita bilang bahwa tidak ada terjadi kecurangan, itu kesaksian palsu. Termasuk pula dalam saksi nikah, saksi transaksi bisnis, saksi politik dan sebagainya. Jangan sampai melakukan kesaksian palsu. Ke-26, enggan bersaksi di pengadilan Islam. Misalnya pengadilan Islam yang dimaksud ini kalau mungkin di negeri Arab Saudi atau negeri Iran, atau kalau dalam konteks Indonesia ya pengadilan agama, yaitu kita tidak mau bersaksi. Misalnya ada perceraian atau ada ahli waris dan sebagainya, sengketa kekeluargaan dan sebagainya dalam hukum perdata Islam, kita kemudian tidak mau bersaksi atau bahkan bersaksi palsu, itu merupakan dosa-dosa besar. Nah, ke-27, ingkar. Ingkar ini artinya uh, dia telah berjanji kemudian dia tidak tepati. Misalnya kita berjanji bahwa acara dimulai pukul 21.00, kemudian kita tidak mulai 21.00, itu artinya kita ingkar, dan ingkar adalah dosa besar. Kecuali kalau kita kemudian mohon maaf ya, tadi ada kendala teknis atau kendala apa pun kita minta maaf, belum tentu orang lain memaafkan. Maka ingkar itu bagian dari dosa besar juga. Ingkar yang paling sering kita lakukan adalah ingkar mengenai waktu. Karena ingkar itu tidak selamanya janji dalam ucapan, bisa saja janji dalam tulisan. Misalnya tulisan yang kita sebar di flyer, tulisan yang kita buat di skripsi, tulisan yang kita sebar di resensi kita, buku kita dan sebagainya. Ingkar juga ini bahaya sih menurut saya. Bahkan sampai Rasul SAW bahwa ada 3 ciri orang munafik, yaitu dia berbohong ketika berkata, dia ingkar ketika berjanji, dan ia khianat ketika diberi amanah. Dosa besar ke-28 adalah khianat. Khianat adalah orang yang menyalahi amanat yang diberikan. Ini paling banyak berlaku misalnya bagi orang-orang yang telah berjanji tentunya. Misalnya orang diberi amanah agar dia kemudian memimpin suatu pemerintahan atau memimpin sebuah rumah tangga atau memimpin suatu institusi bisnis atau memimpin sebuah organisasi, tapi ia khianat, dia menyalahi amanat. Misalnya dia memimpin mestinya 1 tahun, dia 2 tahun, 3 tahun, itu khianat namanya. Atau dia diberikan amanah untuk tidak korupsi, dia korupsi, itu khianat namanya. Yang ke-29, menghindari jihad. Misalnya ada medan jihad, kemudian kita hindari, itu bagian dari dosa besar. Misalnya ada perintah berjihad untuk mempertahankan NKRI, misalnya pada 22 November 1947 dulu. Kita kemudian ingkar, misalnya yang berada 9 km dalam radius peperangan itu disebut menghindari jihad atau mempertahankan tanah air kita. Tetapi kalau kemudian pergi ke Suriah dan Irak, padahal tidak terjadi peperangan yang mengatasnamakan Islam, kemudian hanya karena persoalan wilayah, politik, dan ekonomi, itu bukan bagian dari jihad. Apalagi kalau meneror atau membom atau ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, itu bukan bagian dari jihad. Karena jihad itu artinya adalah mengubah keadaan. Sehingga Rasul SAW mengatakan jihad dalam perang adalah bagian dari jihad kecil. Sementara jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu akan kita bahas hari Kamis nanti ya di buku Manajemen Nafsu. Yang ke-30, membantu orang zalim. Jadi alih-alih kita membantu orang yang terzalimi, kita justru membantu orang zalim. Misalnya kita membantu bagi-bagi uang untuk serangan fajar, itu namanya membantu orang zalim. Zalim kan orang yang tidak berlaku adil, orang yang menyerang fajar dalam artian membagikan money politik, itu orang yang berlaku salim. Dan kalau kita membantunya, itu bagian dari dosa besar. Jangan sampai kita kemudian menganggap ini kan semua orang kan melakukan ini.
Jangan sampai karena kebanyakan orang melakukan keburukan, kita melegitimasi keburukan itu menjadi skill atau menjadi sesuatu yang biasa aja. Atau jangan sampai karena semua orang masuk neraka kita menganggap ya masuk neraka kan persinggahan toh atau sebagainya, atau ya wajar gimana orang gitu. Jadi kebenaran itu tidak berbicara mayor atau minornya perilaku itu dilakukan. Nah, yang ke-32 31 sebaliknya, tidak membantu yang terzalimi. Alih-alih kita membantu yang terzalimi, kita justru membantu yang zalim gitu. Nah, karena tidak ada posisi netral, misalnya, oke, saya tidak mau membantu orang zalim, tapi saya juga tidak mau membantu yang terzalimi, tidak boleh gitu, karena tidak membantu yang terzalimi itu bagian dari dosa besar. Sebagaimana Atsar Sayyidina Ali, kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya kebaikan itu harus kita organisir dengan apa? Saling membantu dalam orang-orang yang terzalimi atau kaum mustadafin ini. Karena jangan sampai kita diam. Karena diamnya orang-orang terhadap kezaliman itu bagian dari kesepakatannya terhadap perilaku kezaliman itu sendiri. Ke-32, kita memerangi kaum muslim. Misalnya kita nih sesama muslim nih, misalnya polisi kita serang padahal polisinya muslim juga. Itu bagian dari dosa besar. Jangan hanya karena polisi bertugas untuk mempertahankan NKRI kita lantas menyerang mereka gitu. Belum tentu mereka yang salah, bisa saja pimpinannya yang korup, tapi kita serang oknum-oknum polisinya. Misalnya bawahan-bawahannya, padahal mereka ya nggak bersalah, padahal mereka juga menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Itu bagian dari memerangi kaum muslim, apalagi negeri-negeri muslim yang merupakan saudara kita, misalnya Yaman, Palestina, Iran, itu kan rata-rata Suriah, negeri-negeri yang diserang oleh sesama muslim, misalnya Yaman diserang oleh Arab Saudi, misalnya Suriah diserang oleh bantuan dari Israel, Qatar, dan sebagainya. Itu kan memerangi kaum muslim. Ini banyak dijelaskan dalam bukunya At-Tijani yang berjudul Tidakkah Kamu Berpikir. Karena sabdanya Rasul SAW bahwa antara sesama muslim itu bagaikan satu anggota badan. Jika satunya disakiti atau diperangi, yang lainnya harus merasa disakiti atau merasa diperangi. Jadi jangan saling menyakiti, apalagi saling memerangi sesama muslim. Yang ke-33, gibah. Gibah itu artinya gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Nah, gibah ini bisa jatuhnya ke dalam dua hal. Bisa fitnah, bisa hanya gosip. Fitnah itu artinya ketika kita membicarakan keburukan orang lain, padahal keburukan itu tidak fakta gitu. Jadi itu namanya fitnah. Gibah yang kedua adalah kita membicarakan keburukan orang lain meskipun itu fakta. Dan meskipun itu fakta, itu juga bagian dari gibah. Dan gibah ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan bahwa dosa-dosa orang yang melakukan gibah sama seperti dosa-dosa atau perilaku orang yang kanibal atau memakan daging saudaranya sendiri. Jadi jangan sampai-sampai kita melakukan gibah atau bahkan menyambungkan gibah. Misalnya ada riwayat ketika seorang sahabat menyampaikan gibah yang dilakukan oleh musuh dari Imam Ali Zainal Abidin, dan dia sampaikan kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai Imam, si fulan ini mengatakan engkau bla bla bla. Apa yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin, mengapa kau tancapkan busur panah yang tidak sampai kepadaku ke dalam badanku ini? Itu artinya gibah yang tidak sampai nggak usah disampaikan, karena kalau kita menyampaikannya itu artinya kita menancapkan busur panah yang tidak sampai. Yang ke-34, mengadu domba. Misalnya dalam suasana politik seperti sekarang ini, kita adu domba nih. Masa kubu satu begini, masa kubu dua begitu, dan sebagainya, kita adu domba. Misalnya dalam pertemanan, dalam organisasi, dalam bisnis, dalam asmara, kita sering mengadu domba, itu bagian dari dosa besar pula. Yang ke-35, menghina orang beriman. Misalnya kita bully nih, apalagi yang kita bully ustadz. Misalnya Habib Lutfi baru-baru dihina oleh salah satu akun anonim atau yang tidak sama antara namanya yang di medsos dengan namanya di KTP. Akhirnya dia dilaporkan oleh salah satu pihak karena menghina
orang beriman, dalam hal ini Gus Lutfi, Habib Lutfi, apalagi Habib Lutfi ini adalah ketua Sufi internasional gitu. Kok Ustadz dihina-hina seperti itu? Jadi jangan sampai kita menghina orang beriman, apakah itu dia ustadz atau orang yang biasa saja kayak seperti kita. Nah, itu guys, dosa terkait sosial. Sementara dosa terkait fisikal, misalnya zina. Makanya dalam Al-Quran di situ disebutkan, janganlah kau bukan hanya melakukan zina, tapi janganlah kau mendekati zina. Mendekatinya pun terlarang. Zina ini bisa zina fisikal atau badan, bisa juga zina independen. Misalnya zina independen ini mungkin apa ya, masturbasi atau onani. Bisa juga zina pikiran atau zina pandangan, dia sering lihat-lihat di explore Instagram maybe, atau dia sering menghayal hal yang jorok, itu bagian dari zina juga atau bagian dari mendekati zina. Nah, yang ke-37 adalah sodomi. Sodomi ini artinya berhubungan badan yang mana melalui anus, maaf ya. Jadi ini biasa dilakukan oleh orang yang homoseksual maybe ya, atau bahkan suami istri yang mencoba melakukan sensasi seks yang berbeda. Ini sesuatu yang terlarang karena anus itu digunakan untuk membuang kotoran, bukan untuk penetrasi dalam hubungan suami istri. Nah, yang ke-38 miras. Miras ini biasa ada juga yang bilang, "Balok kan itu bukan miras." Oh, sesuatu yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Miras ini bukan hanya dalam bentuk arak, bisa juga sekarang dalam konteks narkoba, ganja dan sebagainya, itu juga bagian dari miras, atau benda-benda baik itu makanan dan minuman yang esensinya adalah memabukkan kita atau membuat kita tidak sadar. Saking bahayanya miras ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mabuk itu tidak boleh sholat selama 40 hari karena dia harus dibersihkan dulu. Bahkan dosa-dosanya orang yang mabuk itu setara dengan dosa bersenggama dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-39 adalah memakan bangkai, daging babi dan darah. Misalnya teman-teman yang mendapat hewan di hutan, kemudian itu sudah dalam bentuk bangkai, itu juga dosa besar. Termasuk juga daging babi, itu dosa besar. Misalnya jangan karena menganggap ini kan kondisi darurat, kita musafir. Ya, musafir kan masih banyak alternatif lain, kecuali kalau tidak ada sekali lagi makanan di dalam hutan, misalnya, itu pun juga bukan untuk menyangkan, tapi untuk bertahan hidup saja. Larang juga mengkonsumsi darah, misalnya ada penyanyi yang minum darah agar suaranya nyaring atau tinggi dan sebagainya, itu juga terlarang. Nah, terakhir, dosa terkait finansial. Yang ke-40 judi, baik itu judi online maupun judi luring, itu semua terlarang. Sabung ayam dan sebagainya, itu terlarang. Baku ogor, sewa bola dan sebagainya, itu terlarang ya, judi. Nah, 41 mengurangi timbangan. Ini biasa dilakukan oleh para pedagang. Misalnya 10.000, kemudian dikurangi timbangannya menjadi cuma 800 kg dan sebagainya, itu bagian dari dosa besar. Termasuk mengurangi timbangan ini yang dilakukan salah satu yang terduga melakukan korupsi, yaitu Mensos kita. Dia akan mengurangi timbangan atau minta jatah dan sebagainya. Yang ke-42 mencuri. Mencuri ini ya sama ya, korupsi. Korupsi baik itu mencuri satu genggam beras sampai kepada bertriliun-triliun uang, itu bagian dari mencuri dan dosanya dosa besar. Semakin banyak kita curi, semakin besar dosa yang menimpa kita di kemudian hari. 43 kolusi. Kolusi itu artinya kita melakukan suap gitu. Jadi suap, bukan swab test ya, tapi suap, SUAP. Jadi suap itu artinya kita memberikan uang atau barang kepada seseorang agar dia memenuhi keinginan kita, padahal dia tidak ingin memenuhi keinginan kita. Hanya karena dia disuap barang atau uang, ia kemudian terpaksa memenuhi keinginan kita, atau dalam kondisi darurat karena dia tidak ada uang, akhirnya dia menerima itu. Ini yang paling banyak mungkin akan masyarakat kita lakukan besok, yaitu kolusi. Padahal sabdanya Rasul SAW, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Banyak juga sih, padahal besok ini tanggal 9 Desember atau hari anti korupsi, di saat yang bersamaan menjadi hari perayaan korupsi nasional. Bahkan kita
pestakan korupsi itu besok. Jadi lucu juga sih hari hari anti korupsi kita tandai dengan hari mematikan anti korupsi itu sendiri atau hari merayakan korupsi itu sendiri. 44 enggan melunasi utang. Utang sebenarnya tidak terlarang, tapi kalau kita udah berniat tidak melunasi atau bahkan tidak mencatat atau tidak mengkonfirmasi, itu bagian dari dosa besar. Nah, apalagi bagi kalangan-kalangan pengusaha-pengusaha pemula, misalnya kayak teman-teman, kayak di resensi dan sebagainya, punya utang ya harus dicatat, dikonfirmasi, harus diperjelas kepada si donaturnya itu sendiri. Yang ke-45 boros. Nah, boros juga ini dosa besar ya. Boros itu artinya mengeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya gitu yang misalnya kalau kita makannya bisa cuma 1 piring, kita ambil 2 piring, 3 piring dan sebagainya, itu boros. Atau bergaya hidup mewah, mestinya kita sudah bisa naik mobil Avanza, kita kemudian beli jet, padahal kita belum mampu beli jet, itu bagian juga dari boros. Bahkan kalau kita mampu beli jet tapi tidak kita gunakan, ya itu juga bagian dari boros. 46 tidak membayar zakat. Nah, ini juga bagian dosa besar, baik itu zakat fitrah di setiap 1 Syawal ataupun zakat-zakat lainnya. Misalnya kayak humus, kayak sedekah dan sebagainya, itu juga wajib kita bayarkan, bahkan salah satu rukun Islam. 47 menipu. Menipu ini artinya bagaimana kita melakukan sesuatu yang secara permukaan sudah benar, padahal di dalamnya itu tidak benar. Itu disebut sebagai menipu. Misalnya ketika kita bilang bahwa saya berjanji saya akan menjadi suami yang baik, padahal enggak. Atau misalnya saya adalah seseorang pemimpin yang amanah, jujur, dan cerdas, padahal kita orang yang sangat korup, sangat sering membodoh-bodohi, dan sangat-sangat ingkar, itu bagian dari penipuan juga. 48 menimbun dan pasar gelap. Menimbun artinya misalnya kemarin kayak masker nih, lagi langka kita timbun supaya harganya membengkak dulu baru kita jual. Itu bagian dari dosa besar. Itu juga bagian dari menggelapkan pasar. 49 memakan harta anak yatim. Misalnya ada teman kita atau kerabat kita atau murid kita atau kekasih atau bahkan istri kita makan hartanya secara batil karena dia anak yatim, itu bagian dari dosa besar pula. Terakhir 50 adalah riba. Riba itu secara etimologi artinya menambahkan. Jadi para fuqaha sepakat bahwa definisi riba adalah menambahkan sesuatu pada hal-hal yang sifatnya khusus. Misalnya bunga pada perbankan, itu sangat-sangat terlarang. Kecuali kita memahami bunga itu sifatnya sangat-sangat memudahkan dan hanya untuk keperluan administrasi kantor tersebut, misalnya pegawainya dan sebagainya. Itu mungkin bisa dibicarakan di akad atau di bagian keuntungan bersama, misalnya bank-bank syariah dan sebagainya. Terima kasih, itu 50 dosa besar bagian pertama dan bagian kedua. Semoga berkah. Kalau ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.